Jagalah hati, jangan kau kotori. Uang palsu itu muncul belakangan kan? Uang palsu, uang asli dan uang palsu. Cahaya ilahi. Nah, ini yang dimaksud Yesus adalah orang-orang yang palsu, orang-orang yang mengaku atas nama Yesus. Seperti itu, Bang. Bukan Tuhan Yesus sekarang yang palsu. Yang datang kepada Paulus ngaku siapa? Adik Tasya. Sekarang yang datang kepada Paulus ngaku apa? Adik, aku dipanggil adik. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya, betul? Ya. Ngaku. Putri kabur dia. Loh, ada yang hapus dia loh. Enggak, mungkin dia ini tombak diri sendiri, ambil pisau. Enggak kena Bennett dia. Oh, kena Bennett. Iya, kena. Jadi gimana dong? Kita lanjut dua-duaan, enggak enak saya kalau berdua. Bom aja deh. Shalom Tasya. Salam saudara. Assalamualaikum Suma. Waalaikum Bom. Suma, kapan saudaraku kita dua berdebat kapan? Ini sudah di sini. Oh, di sini boleh. Boleh. Oke, sabar ya. Saya ganti baju dulu ya. Iya. Topiknya apa ini? Sabar ya. Saya pakai Topiknya baju dulu. Tuhan yang mulia dan Tuhan yang terkutuk. Gini ya, Bang. Masa dia bilang aku dan Bapak dua, padahal satu. Dalil? Itu ayatnya. Pengakuan mulut Yesus kok. Itu. Ada dua. Tadi itu apa? Ada satu, Pak. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan Bapak adalah satu. Jangan pelintir-pelintir. Tadi itu apa? Gak ada. Aduh, jangan dong. Bible kita harus hargai isinya dong. Kita harus hargai isinya. Upaya kemudian. Kamu pelintir ayat Alkitab. Loh, kok aku dipelintir gimana sih? Ya iya, tadi bilang dua, terus bilang lagi satu, gimana sih? Satu dalam bentuk misi. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 14 nomor 31. Aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Yesusku, itu satu pribadi. Yesusku kalau itu kamu, hamba kalau Tuhan yang Pak taat. Bom ini kan Pak Menteri Tunggal. Siapa ini? Bom mulut kodok. Ya, ini Tritunggal ini Pak Bom. Saya nggak apa-apa mulut kodok daripada kau gigi gitong. sabar. Saya pakai baju dulu. Nggak apa. Ayo, silakan. Saya tuh santai aja bro. Kita sabar, saya pakai baju. Sabar. Sabar. Tuhan yang mulia dan siapakah yang penyembah Tuhan? Dua arah, tenang bro. Kubal balik kau hari ini. Sabar. Satu pribadi. Siapa penyembah Tuhan mulia dan penyembah makhluk terkutuk? Iya, silakan. Nggak ada yang menyembah. Yesus yang digantung di kutuk itu masa tidak disembah? Itu orang-orang yang berdosa yang dikatakan yang terkutuk. Kalau orang-orang yang tidak berdosa yang tidak. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia. Dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Jadi kalian itu mematahkan kutuk. Ya. Jadi dia itu adalah orang yang suci, kudus. Tapi menanggung kutuk. Iya, kutuk kita. Kita kan orang-orang berdosa itu adalah kutuk. Berarti dia terkutuk. Bukan. Kutuk kamu. Semua kutuk sudah dilimpahkan ke dia. Atas kayu salib. Itu Tuhan Yesus sudah patahkan kayu salib itu. Enggak. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ada ayatnya nih, bentar ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Terkutuklah Kristus yang kalian sembah. Enggak. Mana ada terkutuk. Itu mematahkan kutuk. Itu dia. Pak Bom ngapain? Bom, enggak usah pakai BH Bom. Nggak boleh gitu. Enggak, teman saya ini, teman bercanda dia itu. Sudah sembuh rupanya. Iya, tadi kemarin beberapa bulan yang lalu jantungnya pindah ke kanan. Dalam Ulangan 21 ayat 23.
Itu adalah penggenapan nubuatan tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berarti di situ tertulis sebab Ketika zaman orang Israel berdosa, itu harus digantung di kayu salib. siapa yang Maka mengutuk? dosa itu kan- Siapa yang mengutuk dosa orang itu yang kan digantung di berbicara tiang dosa salib? itu di bawah kutuk. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 23, yang mengutuk orang yang disalib itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan yang mengutuk. Berarti Yesus dikutuk, Kristus dikutuk Nah, ini. oleh Tuhan. Kristus dikutuk oleh Tuhan berarti. Enggak lah. Tadi Jadi- yang bawa Ulangan 21 Jadi nomor gini ya? 23. Diam dulu dong abang. Siap, Ini siap. abang lama-lama aku tarik nih maskernya di abang. Asal jangan bibirnya Pak Bom ditarik, tambah panjang nanti. Jadi gini, kalau orang berdosa itu di bawah kutuk bang. Kutukan itu sudah ada di dalam kayu salib, itu dipatahkan sama Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ada di kayu salib, itu sudah dipatahkan kutukan itu. Itu berbicara tentang itu bang. Bukan berbicara Tuhan Yesus terkutuk. Dia itu mengambil kutukan kita di atas kayu salib untuk mematahkan itu. Saudariku yang ganteng, darahnya- itu yang tertulis dengan di darahnya kitabnya. itu yang tertetes di atas di tanah. Kan Tuhan mengutuk tanah loh pertama kali waktu Adam jatuh dalam Nah, dosa. berarti yang dikutuk Betul tanah. Yang kedua yang dikutuk adalah ular. Yesus datang melepaskan kutuk, berarti melepaskan ular dari kutuk. Kutuk mana? Iya dong. Ya, Pak. Iblis dikutuk, Kristus datang menebus kutuk, berarti Kristus menebus iblis. Ayatnya mana ayatnya? Kejadian 3. Yang terkutuk siapa di sana? Ular. Iya Ya kan? kan terkutuklah ular karena dosa. Yesus datang melepaskan kutuk tersebut. Siapa yang dikutuk di situ? Ular. Berarti Kristus menebus ular dari kutuk. Berarti sekarang ularnya berjalan dengan kaki. Pak Bom lah itu ularnya. Nah gitu juga. Loh, tadi kan dikutuk dia jalan dengan perut. Sekarang Pak Bom perutnya besar, jalan dengan kaki karena sudah lepas kutuk. Bom lamanya. Pakai make up dulu. Lale na Bom. Make up isedeng. Orang Makassar juga ya. Iya, sama seperti Bom. Bikin YouTubeku dulu, sinampri sekali. Ngomong dulu nggak apa-apa, ya sekali. Tidak apa-apa. Sudah dari tadi saya sama adek ini, sama adek Tasya. Kau itu yang lama kelamaan pakai make up. Dia pakai ini dulu biar ganteng. Pakai wigmu dulu Bom, yang warna pink. Nggak apa-apa semua, lanjut saya bikin HP ku dulu, nggak apa-apa supaya enak. Selalu nak keren. Banyak sekali datamu Bom. YouTube sinampri sekali Banyak sekali datamu, data Google. Google semua, saya udah bikin YouTubeku. Tasya lanjut saja deh, lanjut. Nggak apa-apa Pak. Dia Saya mau maunya sama maghrib Pak di sini ya. Bom. Bom saya mau maghrib. Dia maunya sama Pak Bom. Bom ini apa? Bikin malu Kristen ini dia. Judulnya saya kan kau bilang orang yang terkutuk. Tadi Tasya kan sudah bilang, itu kan di Yesaya 53 itu. Zuma, Kenapa ya saya 53? loh itu kan nubuatan kan sudah dijelaskan di situ. Tidak ada nubuatan di situ tentang Yesus, nggak ada hubungannya. Ya sudah, bagi kamu nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa. Kejadian penyaliban itu tragedinya latar belakangnya di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, bukan di Yesaya 53. Sudah, Yesus kan bilang semua yang tertulis. Yesus sendiri yang katakan dalam Lukas 24 ayat 40 ya ayat 44. Nah, sekarang Ya, Yesus tunjukkan sendiri saya di katakan, Taurat, sebentar. Mesias mati bangkit Nah, dari kematian. sabar. Jangan kau cuma mau bertanya saja semua. Sabar, saya bikin dulu. Lanjut dulu, saya bikin sepnya YouTube live dulu. Sebentar. Selalu. Banyaknya itu datamu.
Bukan data, saya ada bikin Google, ku kasih yang Slow YouTube 5 menit saja. Saya punya YouTube. Iya, sabar Jiba. Saya baru. Masalahnya Sabar maghrib lah. di sini maghrib. Masalahnya maghrib di sini maghrib. Kurang berapa menit? Nggak apa-apa Ji, nggak apa-apa Ji, sekali tidak sholat. Pintar tuh kita aja tahu. Iya tahu lah, aduh kodong, kasihan ku kodongnya panas banget besi. Tasya pun namanya apa ya? Tasya ya? Tasya berapa ya? Kenapa? Kenapa? Tasya. Entar aku punya. Ini aku punya nama YouTube apa TikTok nih. Aduh, lambat sekali nih ya. Jaringan. Maghrib ini. Kau sudah berapa lama di sini, Suma? Maghrib ini. Udah dari Sudah lama tadi, kah? Sudah hampir sejam. Dari tadi sudah. Oke, Tasya pernah. Oke, lanjut sudah belum bikin YouTube ini. Aduh, sabar ya. Ini Tasya berapa kah? Tasya ini kok Tasya berapa? Banyak Tasya berapa? sekali alasannya memang ini. Ular berjalan dengan Tasya, aduh. Bom, hadirlah. Nggak apa-apa nih Suma. Suma, kenapa kau tidak jawab-jawab? Saya punya ini. Cuma kenapa kau tidak jawab-jawab? Saya punya apa? Apa? Ku bilang Ini, kirimin saya nomor punya apa rekeningmu, namanya? kirimin nomor rekeningmu. Ya nggak apa-apa. Kau kasih saya pause saja sudah sekarang. Nggak usah kau kasih saya rekening. Tidak ada koin ke saya di sini. Habis. Suruh kau punya fans kasih saya sudah. Kalau nggak usah Teman-teman di bawah kasih Pak saya. Bombong koin. Teman Muslim, Pak Bombong butuh koin. Tidak usah kau kasih. Tidak usah saya rekening. Saya mau lihat dulu. Ada yang kasih koin ke tidak? Bentar, ya. Ayo teman-teman kasih koin teman kita ini. Pak Bombom. Jangan kasih yang kecil-kecil. Kau bilang kau mau kasih uang. Iya. Kita diskusi saja. Kau juga cari koinmu. Toh? Banyak tahu dapat koinnya tuh dia. Pintar betulan kita Tasya. Banyak tahu koinnya tahu ah. Iya tahu. Makassar mana ki kodong? Makassar mana kita dong? Makassar ini Makassar Surabaya. Jeneponto paling. Ini Ponto. Jene ponto. Lamanya Bombom. Makan soto kuda. Jam 6 ini. Berapa menit? Apa? Kau masih ada waktu berapa menit? 10 menit mana Cuma saya? aku- Maghrib. Kapan kita nanti lanjut, bro? Kapan kita lanjut? Saya Iya tunggu. terserah. Mau di sini juga nggak Yang apa. penting kamu kuat. Oke, Tasya nanti WA Pak Bobom kah? Nomornya Pak Bobom ada tuh? Kenapa? Iya. Oke. Iya. Iya. Nomornya Pak Bobom ada tuh? Di Pak Bobom punya nomornya kan? Nomor apa? Nomornya Pak Bobom. Gak ada. Tidak ada. Nanti kode FDM ya. Ada di Pak Bobom punya YouTube. Oke, Suma. Tadi kan Tasya sudah jawab. Tahu? Tasya sudah jawab bahwa yang terkutuk adalah kita semua, ya kan? Sesuai dalam nubuatan bahwa Dalil. tadi Tasya sudah jelaskan kan di Galatia 3 ayat 13. Itu kan di situ ayat 10 kan karena kita. Sebentar ya, saya kasih tunjuk dalil ya. Di situ Yesus terkutuk karena Karena Kristen. ya. Karena kita, bukan untuk umat dosa manusia semua. Kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurinakan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak akan Percaya kalau binasa, dia rasul. kecuali Kalau dia rasul. bukan, dia percaya bahwa dia adalah Tuhan Di dan mana Allah. dalilnya? Kasih saya dalil. Loh, oke. Sebentar, Yesus itu Tuhan dan Allah. Kamu ngerti kata Tuhan nggak? Di mana dalil? Percaya Yesus Iya, Tuhan sabar. Ada. Paling Roma. Dia kan Paling Roma Tuhan, 10. dia Allah. Nomor 9. Bukan. Ayo. Di dalam kitab Wahyu itu kan Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dia kan tidak akan binasa kalau orang percaya. Wahyu ini apalagi? Kata menang. Coba sebentar. 20 ayat 28. Wahyu 21 sebentar. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Sebentar saya ini dulu ntar ya. Saya tunjukkan. Habis itu saya bertanya ya, jangan kau kemana-mana ya. Bentar, saya buka dulu. Buktikan Sudah dulu. tenang aja. Buktikan Yesus Kristus Iya, yang kamu sembah sabar. itu tidak terkutuk. Kalau kami kan Allah itu Sabar. Udah Allah yang terkutuk yang itu kami sembah kita. itu Sabar, bro. mulia. Nggak ada kita. Sabar. Nggak ada. Sabar, Suma. Nggak ada Coba, kita. sabar. Tenang aja, bro.
Ini kan Wahyu 21 ya, ayat 6 dan 7. Ini Yesus yang berbicara. Ini kan Yohanes yang menulis ya. Firman-Nya lagi Yesus tidak pernah kepadaku. Ini berbicara Yohanes. itu. Jangan kau protes. Kan kau punya kitab suci Al-Quran. Dan saya tanya. Tenang. Namanya diskusi begitu, bro. Kau mau terima tidak, nanti netizen yang menilai ya, saudaraku semua ya. Jangan kejang-kejang. Udah tenang aja. Kita semua tuh ada namanya bukti saksi. Udahlah. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku, Yesus, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nih, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya. Ini Elohim, dan ia akan menjadi anakku. Kenapa? Kenapa Yesus berkata-kata menang? Ya, menang itu, ya ini kata menang ya. Menang itu artinya merdeka. Berarti orang yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Ingat, Yesus membawa orang ya dari dosa ya. Dia membawa orang yang berdosa, membebaskan orang dari dosa, perbudakan, dalam arti perbudakan iblis. Ya, itu tertulis dalam Ibrani 2, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat di sini bahwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini kata menang ya, barang siapa menang. Kita buka di dalam kitab Keluaran. Bentar. Ini nubuatannya bahwa Yesus memang Allah. Apa ya? Ya, Keluaran 6 ayat yang ke-6. Perhatikan di sini. Kok masuk di sini, Bombo? Sudah tenang. Nanti saya mau tanya kau. Sudah santai aja. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Yang mengaku Allah adalah Elohim ya. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini Yod-Heh-Vav-He. Sebentar, ini bukan Allah SWT. Sabar. Ini huruf besar semua. Yahweh Allahmu. Sabar bro. Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Berarti yang bisa mengaku bahwa dia adalah Allah hanya Tuhannya Yahudi, Yod-Heh-Vav-He, bukan Kristus. Sebentar, sudah tenang. Ya, Yesus itu kan anak Allah. Sudah sabar bro. Oke? Sudah sabar. Nah, di sini saya sudah jawab. Kau mau terima atau tidak karena aku punya waktu sedikit ya. Pertanyaan saya Zuma, apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Subhanahu wa ta'ala itu gelar pencipta langit dan bumi, artinya maha suci, maha tinggi. Oke, gelar pencipta langit dan bumi ya. Terus. Namanya ada dong. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan maha tinggi, maha suci, maha tinggi, maha suci. Sedangkan yang kau sembah, Buktinya apa maha tinggi? Dia tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Jangan pakai ayat Alkitab. Ya, kalian menganggap kalian juga mengambil kitabnya Yahudi kok. Sama kita kan? Sama-sama bukan Yahudi. Sama-sama bukan Yahudi. Tapi kan dalam Kristen kan Alkitab kan itu. Kenapa kalian ngambil kitabnya orang? Apa hak kalian gunakan kitabnya? Itu Yahudi ada semua. Itu kitab Yahudi semua. Ada di kalian. Murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi, bukan kalian orang bukan orang Yahudi. Kalian bukan orang Yahudi. Kalian bukan muridnya Yesus. Tapi murid-murid penginjilan yang mulai dari Yahudi disebarkan ke seluruh dunia. Saudari, kalian ini pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Beda dengan Yesus kami yang datang kepada Bani Israel. Bukan Mesias saja, tapi dia hamba. Tenang. Yesus kami tenang. Kristus kalian untuk seluruh Zuma. Beda dong. Zuma. Beda. Iya. Kamu kan bilang sama Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya orang Islam toh? Jauh terlalu. Saya akan tunjukkan. Sudah. Ini huruf apa ini? Bom, gak usah kok kayak sabar. Saya baca ya. Tenang. Ini kitab Yahudi. Kudor kau sekali ini sebentar. Tasya, tolong di-mute ya. Teman-teman, Suma mau kejang-kejang dapat saya Suma. Tolong saudaraku. Suma, tenang Suma. Tadi kau bilang kau bawa di kitab-kitab semua Yesaya, toh? Saya mau tanya ya. Oke. Kau tunjukkan di mana Kristus.
Sabar. Baca dulu. Yehaweha Elohe Hasabaot Yehaweha Sikro Yehaweha Yodhevave, ya ini ya, Yodhevave, ya, Elohim, Tuhan semesta alam. Namanya Yehaweha, bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya ini Zuma ya. Nih. Di dalam surat Al-Kahf surat 18 ya, ayat 69. Di sini dikatakan dia Musa berkata. Tadi saya sudah bawa kitab Musa, kau protes, oke? Di sini dia Musa berkata, Insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Zuma, kasih ada dikit-dikit Tasya. Di mana? Apakah Musa berbahasa Arab? Insya Allah, silakan. Oke. Zuma, silakan Zuma. Saya jawab. Diam. Oke. Jadi keturunan Abraham itu menggunakan tiga bahasa. Ibrani, Aram. Oke. Dan tidak ada satupun keturunan Abraham menggunakan bahasa Yunani. Bahasa agamamu, bahasa kitabmu, original teks kitabmu. Pahami itu dulu. Semua keturunan Abraham menggunakan bahasa yang berasal dari Timur Tengah termasuk Arab. Jadi ketika Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Musa, Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Ketika Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, Tuhan datang dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Tuhan datang kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Bugis? Tapi dikonfirmasi oleh para nabi bahwa Allah yang berasal dari negeri itu berhala, tetapi hanya Yotevavela yang benar yang menjadikan langit dan bumi. Lalu apa kata Muhammad sendiri di dalam Quran surah 7 nomor 91? Apa katanya di sana? Aku gurumu Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi Tuhan di negeri Mekah itu bukanlah Tuhan orang Israel. Sekarang saya tanya. Israel itu Tuhan yang benar yang menjadikan langit dan bumi yang adalah Yotevave, bukan Allah. Apakah Tuhan Yotevave itu Tuhan untuk seluruh alam semesta? Betul. Bagus. Sabar, teman-teman, kita izin teman-teman. Tasya, adikku Putri, sabar ya. Sudah sabar. Saya pakai data. Suma. Teman-teman, hari ini sejarah lagi. Woronanku kali ini kubal Bali. Sudah. Sabar, Suma, sabar. Nanti saya jawab. Tuhannya Yahudi. Sudah, sabar. Saya mau jelaskan, sabar. Kok tidak jawab? Tunggu. Enggak perlu. Sabar, enggak perlu apa? Kenapa kok kejang-kejang? Surat An-Nahl, kasih jadwalkan saya kapan ya? Surat An-Nahl 291. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk dalam golongan orang muslim. Pertanyaannya, sabar. Di 2 Tawarik 15 ayat 13 di sini ultimatum. Setiap orang baik, anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Yotevave Elohim Israel, bukan Allah Mekah, harus dihukum metong. Sabar, jangan. Kau tidak jelas Yotevave. Sebentar ya. Sabar, jangan kejang-kejang. Suma. Sabar, kau dengar Suma, kau dengar dong, Ma. Makasih, kita dengarkan orang gila. Bilangan 23, teman-teman, tolong tap layar ya. Dia sengaja mau bikin Tasya rumkat. Allah yang Maha Suci. Kau sebentar. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra. Suma, tenang Suma. Saya lagi ngomong. Kau tadi ngomong saya diam loh. Saya minta. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tendungan mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Tidak ada nabi
nabi dari Yod-Heh-Vav-He yang kena sihir maupun kena makan racun. Pertanyaan saya semua, nabi-nabi Israel, diam. Kau lihat ini nih, 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Kau lihat ini. Maut dalam kuali. Ini nabi-nabi Israel. Tasya tolong, semua kau diam. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu. Di sini nabi-nabi Israel. Ini nih kalau ini. Api, lalu mereka masak makanan bagi rombongan nabi. Jadi nabi makan. Di sini ayat sini, kau lihat ini. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya. Sabar, saya jawab dulu, Pak. Kau bertanya. Takut dia lari, Tasya. Dia lari, sabar. Teman-teman, sabar, saya bicara dulu. Kau nggak bisa jawab semua. Orang ada bikin kau TikTok nih. Ini nabi, nih. Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali itu. Nabi Elisa tidak mati diracun. Nabimu mati diracun. Pertanyaan saya, Allahmu berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala dengan Yod-Heh-Vav-He berbeda. Jelas nabi-nabi dari Israel ini, rombongan nabi tidak makan diracun. Pertanyaannya semua, nabimu mati diracun kena sihir. Kau jangan tegak. Oke, silakan kau jawab ya. Kau belum jawab saya. Apakah Yod-Heh-Vav-He sama dengan Elohim? Kau tidak jawab nih. Yahweh Elohe Hasabaot, Yahweh Hasikro. Nama Tuhan semesta alam namanya Yod-Heh-Vav-He. Kau jawab. Kau jawab. Memberikan saya kesempatan, teman-teman. Diam ya, bom-bomnya diam. Oke, diam. Pola yang ada di dalam Islam itu adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta langit dan bumi. Lagi angkat aku lagi ya. Aku kena ban. Tasya. Angkat aku lagi ya. Diam. Pengemis, diam. Lah, kenapa dia? Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Laisa kamitslihi syai'. Kami tidak peduli apapun gelarnya bagi Bani Israel. Adonai, Elohenu, atau apapun itu, El Gibor, El Shaddai, kami tidak peduli. Tuhan kami Rabbus samawati wal ard, yang bergelar subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. EGP. Tuhannya Yahudi, laisa kamitslihi syai'. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tuhan kami juga kul huwallahu ahad. Bukan Tuhan yang turun menjadi kutuk bagi manusia. Tidak ada Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Tidak ada. Kristus itu manusia yang diurapi. Tuhannya Yahudi tidak pernah diurapi. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah makhluk yang diurapi. Ya? Itu murid-murid orang Yahudi. Iya, orang Yahudi beda dengan Kristen. Kristen, sabar dulu. Sabar. Jangan lari ke sana, jangan ke sana dulu. Sabar. Tuhannya orang Islam. Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan makhluk. Dengan Yod-Heh-Vav-He itu adalah Tuhan yang berbeda. Makanya dikatakan sendiri di dalam 1 Tawarik 16 tidak ayat 26 serupa dengan makhluk. bahwa Allah yang berasal dari negeri-negeri itu berhala, tetapi tidak hanya ada Yod-Heh-Vav-He yang benar yang menjadikan langit dan bumi. Kalau tidak comot-comot kitabnya Yahudi. Kitabnya Jadi Yahudi itu adalah hak milik kepunyaan Yahudi. Ulangan 33 nomor 4 hukum Taurat itu hanya untuk Bani Quran surah Yakub. 27 nomor 91. Mazmur 141 nomor 19 nomor 20 hukum. Saya dulu dong, kan tadi bom. Lah tadi ada bom nih udah turun. Ya, giliran saya dong sekarang. Nah, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada Kristen, bangsa lain. Kalian membahas tentang ketuhanan, comot-comot kitabnya Yahudi. Kenapa enggak Tuhanmu saja, Theos? Yang comot kitab Taurat itu pada abad ke-7. Mana? Coba tunjukkan yang mana yang dicomot. Nabi yang muncul pada abad ke-7 yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi menyamakan dengan Tuhannya kalian.
Lah, kalian punya Tuhan digantung di salib, Tuhannya Yahudi digantung di salib nggak? Iya, karena Tuhan Yesus berada di area Yahudi, maka murid-murid itu salah satu orang-orang Tuhannya Yahudi, maha suci, maha tinggi, maha suci, maha tinggi. Tuhannya Kristen mati. Dari Yahudi, Kristen punya Tuhan mati secara terkutuk. Murid-murid itu berasal dari Yahudi, menuhankan Tuhan Tuhannya Yesus. Yahudi, Yang menuhankan Tuhan Yesus orang Yahudi Ulangan sendiri, bukan orang 32, 39, mematikan, menghidupkan, sama seperti dengan Tuhan kami. yang Sedangkan Tuhan menuhankan dimatikan dan Tuhan dihidupkan. Yesus itu orang Beda. Yahudi sendiri. Yang menuhankan Tuhannya Tuhan Yesus Kristen orang Yahudi dikutuk. sendiri. Siapa? Tuhannya Itu Kristen murid-murid, dikutuk. sekian banyak orang Ulangan Yahudi menuhankan 21 Tuhan nomor Yesus. 22 Lu nomor data dari 23. mana bilang Yahudi tidak Tuhannya menyembah Kristen Yesus? yang Orang bernama Yahudi Kristus itu penginjilannya mulai dikutuk. dari sana. Sedangkan yang mendapatkan posisi kutuk itu hanya iblis. Berarti kalian menyembah iblis. Kalian menyembah iblis. Itu Nah, jelas sekarang itu. lu bilang menyembah iblis. Ini dia Yes. mau lari. Sekarang saya tanya, karena udah apakah Tuhan itu terkutuk? narasi kamu yang mengatakan Yahudi Galatia tidak menyembah 3, Tuhan Yesus. Galatia 3 nomor 13. Satu-satu, oke. Kita Galatia buka 3 nomor 13. Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus satu-satu, Kristen Bang. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung. Sebab ada tertulis di dalam Terkutuklah kitab dia. orang Yahudi, di dalam kitab orang terkutuklah Yahudi, dia yang di mana digantung. itu di Siapa dalam yang kitab digantung? Musa. Jadi nyambung. Siapa yang digantung? Tidak sama kalau kamu sama-samakan Terkutuklah dia yang digantung. Tetapi dikonfirmasi Siapa yang oleh digantung? Tuhan Yesus sebab ada tertulis, terkutuklah Hei, orang yang adik, digantung di atas adik kayu salib. Sarenda, Di mana itu sebab ada terkutuklah tertulis dia yang gitu. digantung. Di Pertanyaan saya, dalam siapa yang kitab digantung? Taurat sudah ditulis gitu Bang. Saudari, terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung? Ada terkutuk udah. Siapa yang digantung? Jangan satu. Tulis di mana itu tahu? Kutukan itu Ulangan ditanggung sama 21 Tuhan nomor Yesus, 22, bukan 23. dia yang terkutuk. Nah, itu Sebab- kitabnya siapa? sebab- Kitabnya siapa? Yahudi, tapi Yahudi yang kalian rampok. Nyambung nggak? Ya nyambung lah. Ya Paulus kan mengaku dari Benyamin, dan keturunan Benyamin sudah dinubuatkan sebagai perampok yang membagi-bagikan harta rampasannya. Baca Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Pada pagi hari merampas dan sore membagi-bagikan hasil rampasan. Itulah hasil rampasan yang diberikan kepada kalian yang bukan orang Yahudi. Paham Oke, sampai saya situ? bicara. Saya Sabar bicara dulu, dulu. sabar dulu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ayat 27 berbunyi begitu ayatnya nggak Sebab ada. ada tertulis, terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang kalian sembah? Kristus. Kalian penyembah Yang makhluk tertulis terkutuk. di situ bukan terkutuklah dia, terkutuklah manusia. Di sini kau aja framing ayat. Terkutuklah dia yang mati digantung kamu di yang atas salib. menambah firman Tuhan. Begitu. Jadi kamu menyembah manusia yang digantung terkutuk di atas salib. Itulah sembahan saudara. Karena bukan Suma yang menghalangi abang bicara, tapi kalian, aduh. Silakan. Saya mau maghrib ya, sedikit lagi. Yang satu-satu. Ya. Yang pertama, dipahami dulu Galatia 3:13. Tolong dibaca Galatia 3:13. Saya lupa lagi. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Oke, Tuh. sabar. Baca Galatia 3:13. Tolong dibaca secara terperinci. Ya itu tadi. Aku yang baca ya. Cepat waktu saya Surat maghrib. dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Itu bukan dia terkutuk karena dia apa? Dia mati dengan jalan apa? Mulia atau kutuk? Kristus telah menebus kita dari kutuk kita diambil dari kepada Tuhan Yesus diserahkan Tidak ada. untuk Di situ mematahkan kutuk kutukan hukum itu. Taurat yang diambil, bukan kutuk kalian. Nggak ada kutuk itu diambil. Kristus telah menebus Itu. Kristen dari kutuk hukum Taurat. Bukan dari kutuk dosa kalian, bukan. Dosa itu di bawah kutuk kalau zaman Israel. Kan dia bilang dari kutuk hukum Taurat. Berarti ini termasuk orang Yahudi, bukan termasuk orang Arab. Oke, Orang saudari, Islam. saya Tidak ibadah dulu, termasuk. maghrib dulu ya. Nanti insya Allah Oh, iya. kalau ada sempat saya naik lagi. Terima kasih Pak Bom sudah mencret duluan itu. Kalau setnya dibawa lari sama Pak RT. Bang Billy, thank you Bang Billy. Nanti kita jumpa lagi Bang Billy. Ya, saya mau Maghrib tempat ajarin saya, dulu. Bang.
Saya mau ajarin dulu mereka ini cara berapologet karena mereka ini suka Oke, Bang. Oke, Bang Billy, thank you. Akhirnya mereka dengan mereka saling benturan. Oke. Saya tonton Bang Billy beberapa saat. Luar biasa, Bang. Lanjutkan. Oke, thank you Bang. Saudari. Siap, oke, makasih. Saudari, ya. Selamat malam ya. Ya, mohon dimaafkan dulu apa yang Siap. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. siap. Oh iya, sama-sama Bang. Oke, merdeka. Ya, merdeka. Jadi begini ya teman-teman, di dalam berapologet itu, jangan kalian itu terbawa, jangan saling kejar-kejaran. Fokus pembicaraan yang pertama itu yang dijawab, jangan kejar-kejaran. Nah, apalagi semua itu adalah debater senior. Nah, makanya mulailah belajar itu cara berdialog, cara berdebat yang baik. Kalau tadi itu berkejar-kejaran itu. Iya, loncat-loncat ya. Bukan dia loncat-loncat, di kalian yang dibikin loncat-loncat sama Zuma. Makanya kalian biarkan dulu dia bernarasi, baru kalian kejar. Fokus apa yang dia katakan itu. Yang kedua, tadi Zuma itu dia nggak fokus. Kalau dia paham tadi, banyak sekali penjelasan-penjelasan Alkitab itu, kalian bukan menjawab, tapi membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain.